Dapat upah karti dari Sudirto ya. Tapi sampai sekarang belum terwujud. Terus dukungan dari pemerintah khususnya untuk UMKM ini belum masuk. Merasa diterlantarkan apa gimana gitu ya? Tinggal bawa satu-satunya di sentra boneka Warung Muncang. Perbaiki ekonomi supaya daya beli naik lagi. Selamat datang di Soko Guru Explore. Jelajah warisan usaha Nusantara. Halo sahabat UMKM, selamat datang di Soko Guru Explore. Saya Laras. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sentra boneka yang ada di Jawa Barat sejak tahun 1977. Yuk kita explore. Kali ini, tim Soko Guru Explore akan mengunjungi sentra boneka yang ada di Bandung. Bandung tidak hanya menawarkan wisata alam dan kuliner, tetapi juga berbagai produk khas yang dihasilkan oleh UMKM lokal. Daerah ini menjadi pusat bagi pengrajin dan pelaku UMKM yang memproduksi berbagai jenis boneka untuk pasar lokal maupun nasional. Pasti ada yang percaya dan tidak percaya kalau ada perkampungan yang dinamakan Kampung Boneka. Nama perkampungan ini diberikan karena di kampung ini dihuni oleh ratusan bahkan ribuan boneka yang beragam. Eits, tapi bukan berarti di perkampungan ini tidak ada penghuninya loh. Justru julukan nama Kampung Boneka ini diberikan karena rata-rata penghuninya adalah pengrajin boneka. Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung ini semula dikenal dengan istilah cedok, singkatan dari bahasa Sunda, becek dan ledok atau belepotan. Dulu warga di sini semua bikin batak, makanya dikenal sebagai Kampung Cedok. Kemudian tokoh Elan Ruslandi, warga desa Sayati, merintis usaha kerajinan boneka pada sekitar tahun 1977. Setelah itu, semua warga mengikuti jejak beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau lihat-lihat ya Pak ya? Pak, boleh diceritain nggak sejarah dari sentra boneka di Sayati ini gimana nih Pak? Awalnya dari almarhum Pak Elan ya. Kebetulan orang tua saya. Dari tahun 77 dan merintis boneka yang macamnya baru satu macam waktu itu. Bahannya pun dari limbah pabrik, jadi dibikin sama bapak. Kalau perkembangannya di tahun 93 saya terjun. 95 baru ada perkembangan ke masyarakat luas di sini. Dan boomingnya waktu itu 98 waktu moneter. Waktu moneter, Indonesia moneter. Bahkan sentra boneka terbentuk gitu. Jadi di sini 98 itu ada kisaran 40 dari awal almarhum sampai 98, dari tahun 77 sampai 98 itu jadi 40 produsen aktif. Alhamdulillah dengan adanya almarhum menjadi sentra boneka, maka di situ dapat upah karti dari Sudirto ya. Pada tahun 1999, Abah Elan pun orang pertama yang membuat maskot SEA Games di Brunei Darussalam dan mendapatkan pesanan pembuatan boneka maskot Galileo yang tayang di TV swasta nasional. Perjuangan Abah Elan tidak sampai di situ saja. Meski tahun 2008 sempat meredup, namun Abah Elan tetap berjuang hingga pada tahun 2018. Wali Kota Bandung saat itu, Gun Gun Gunawan, mengukuhkan Sayati Hilir sebagai kampung perajin boneka terbesar di Kabupaten Bandung.
Produksi sampai saat ini yang berjalan, satu pengrajin rata-rata menghasilkan 20 sampai 40 ribu pieces per hari dengan upah 20 sampai 140 ribu per kodi. Harga boneka beragam dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Namun, setiap pengrajin yang kami datangi, rata-rata pelaku usaha mengalami penurunan omset setiap tahunnya. Dari yang rata-rata bisa mendapatkan 50 jutaan per bulan, tetapi setahun terakhir hanya mendapatkan omset 20 jutaan per bulan. Kabupaten Bandung disulap menjadi tempat produksi ratusan boneka. Hampir setiap rumah di sini adalah pengrajin boneka. Saat memasuki gang ini, kondisinya sepintas terkesan agak sepi, layaknya gang biasa. Tapi, bila Anda perhatikan dengan seksama, di rumah-rumah dalam gang ini akan tampak kesibukan para pengrajin boneka. Sebagai kampung boneka di sini kan tentunya banyak produsen aktif gitu ya, memproduksi boneka-boneka. Kira-kira apa nih Pak? Apakah ada dampak sosial dari warga sekitar tentang adanya kampung boneka ini Pak? Oh, sangat besar sekali, terutama untuk peningkatan ekonomi, karena di sini sangat membantu gitu. Bahkan bisa mengurangi pengangguran dari pemerintah juga gitu. Untuk dari segi permodalan sendiri, apakah di sini ada program koperasi gitu gimana Pak? Sebetulnya dulu pernah ada mau bikin kube atau koperasi bersama, usaha bersama, tapi sampai sekarang belum terwujud karena dari mungkin SDM dari masyarakatnya kurang, terus dukungan dari pemerintah khususnya untuk UMKM ini belum masuk ke sini tuh, rata-rata pribadi sendiri masing-masing gitu yang berjalan sampai sekarang itu. Pak, boleh nggak kita keliling nih Pak untuk lihat rumah produksian di sini? Mangga, saya antar. Keberadaan industri boneka di Desa Sayati telah meningkatkan perekonomian mereka. Karena memiliki keunikan sendiri dari segi kreativitas masyarakatnya. Nah, ini toko khusus untuk boneka-boneka capit yang mainan di yang ada toko-toko besar itu toko-toko ya. besar ya. Ini berarti udah orderan semua udah Ya, diambilnya ya Pak? udah ada yang mau ambil, tinggal PO semua ini. PO semua ya. Rata-rata sini 200 sampai 300 kodi seminggu gitu. Dalam seminggu. Itu rutin Pak? Tiap Rutin, minggunya ada? tiap minggu. Berarti ya? Ya, ini khusus untuk wisudaan ini boneka. Oh, ini untuk ya. boneka-boneka wisuda Ya, gitu kan ya, ya. buket. Musiman berarti Souvenir ya. setiap rumah itu ada beda-beda khususnya Ya. gitu Pak, produksi boneka tadi wisuda, Kadang ada yang kalau kurang dari capitan, ada yang kosong dari sini, ikut sini gitu. oh iya. Saling bantu aja sih kita gitu. Nah, kita sekarang masuk ke yang bikinan maskot ini. Oh, ini khusus mas. Pakarnya maskot ini. Yang Oh, kemarin ini ada pemilu. KPU juga. Ya, Oh, dari Kabupaten Ciamis. Ciamis. Ini ada maskot juga. Ini custom berarti ya? Ya. Orderan nih dari Cirende. Ini the legendary maskot nih. Galileo kalau tahu tuh zaman dulu ada programnya ya kan. Ternyata di SCTP sini pertama, iya. pertama kali bikinnya nih di Kampung Boneka Sayati. Nah, sekarang kita masuk ini khusus boneka-boneka besar ini. Assalamualaikum. Pak Waalaikumsalam. Benar. Waalaikumsalam. Sehat? Silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Jajang. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Kalau dilihat ini banyak banget ya Pak boneka besar besar semua gini. Udah berapa lama nih Pak Jadi produksi kalau untuk produksi yang gini itu ya alhamdulillah udah lama, udah dari tahun 90-an gitu. Oh. Dari semenjak saya bujangan, Oh gitu. semenjak bujangan sekarang udah usia 52 tahun gitu. Udah lama loh, lumayan gitu. Nah kalau buat ini Pak modalnya sendiri nih biasanya gimana Pak untuk permodalannya Bapak dapat dari mana nih? Kalau modal ya alhamdulillah dari dulu sampai sekarang belum pernah ada yang ngasih modal untuk saya dari pemerintah. Alhamdulillah benar gitu ya. Berarti alhamdulillah Bapak sudah sukses. Bukannya sukses. Jadi kadang-kadang gimana ya, maaf aja ya, merasa diterlantarkan apa gimana gitu ya. Terus terang aja. Tapi Bapak sudah ada pengajuan begitu atau gimana sebelumnya? Udah sering, itu udah sering. Tapi ya alhamdulillah gitu kalau untuk modal terus bantuan-bantuan kayak mesin mah belum pernah saya.
Pak, terakhir Pak, pengen tahu dong Pak, apa nih kira-kira harapan dari Pak Jajang ke depannya untuk pelaku usaha di khususnya di sentra boneka ini, dan khususnya juga untuk di kampung boneka Sayati ini, gimana nih Pak? Ya pengennya gini ya, semua yang pengrajin kayak di sini semua itu pengennya kita kerjasama gitu, kerjasama. Jadi sebetulnya kan gini, kadang-kadang salah gitu pengrajin. Jadi mempergunakan orang-orang luar dari sini rata-rata gitu. Seharusnya anak-anak sini dulu yang diangkat itu. Tapi kan sekarang kan yang dari Cianjur, dari Tasik, dari Garut, seharusnya kalau itu mah Warlock dulu gitu ya Pak ya? orang-orang sini dulu. Warga Jadi lokal dari jangan sampai Sayati dulu. jadi penganggur di sini teh gitu. Jalan-jalan di cuaca panas kayak gini tuh emang paling cocok pakai kaos. Sahabat UMKM penasaran dong sama desain kaos yang lagi aku pakai sekarang? Nah, kaos yang lagi aku pakai sekarang ini dari brand After Long Hours Shift. Desainnya terinspirasi dari keluhan karena kelelahan setelah jam kerja yang panjang. Jadi cocok banget nih buat kalian yang punya kerjaan di lapangan kayak aku. Bisa juga dipakai untuk sehari-hari. Sahabat UMKM bisa cek produknya di Instagram @afterlonghourshift atau di e-commerce favorit kalian. Gang sempit penghasil boneka sejak tahun 90-an. Di setiap rumahnya disulap menjadi tempat membuat boneka secara massal. Sejumlah industri rumahan di sana telah memproduksi aneka jenis boneka sejak puluhan tahun silam. Hai, sekarang saya lagi ada di daerah Warung Muncang, tepatnya di dalam Gang Doeng. Nah, daerah ini tuh merupakan pusat sentra boneka kedua yang ada di Kota Bandung. Yuk ikut yuk! Sentra ini sampai sekarang masih bertahan dan juga masih banyak didatangi oleh para pelanggan yang ingin membeli produk boneka, baik itu penduduk lokal ataupun para wisatawan yang sedang berkunjung ke Kota Bandung. Pak, boleh diceritain nggak sejarahnya sentra boneka di sini sampai akhirnya Pak Wawan sendiri bisa menjadi ketua paguyuban sentra boneka di sini? Ya, alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Pak Wawan Burhanuddin, pendiri boneka sejak 1998. Waktu itu waktu moneter ya. Nah, sekarang saya ada ide untuk membuka usaha kecil-kecilan bikin boneka. Dulu ada boneka yang harganya murah ya untuk buat hadiah. Nah, perkembangan makin maju, alhamdulillah ada pelatihan dari Pemkot Kota Bandung, Kadin, kemudian dari Pemprov Jawa Barat, ada pelatihan-pelatihan ya untuk dilatih semua pengrajin. Dulu itu waktu pendirian anggota itu baru 3 orang ya, 3 orang. Yang 2 orang sekarang sudah almarhum ya, udah meninggal dunia, tinggal bapak satu-satunya di sentra boneka Warung Muncang. Alhamdulillah makin sini makin berkembang. Alhamdulillah semenjak ada pelatihan ada kemajuan ya. Ya, pertama yaitu pelatihannya manajemen usaha, pengemasan, kemudian pemasaran. Anak juga saya mengikuti jejak saya ya. Ya, alhamdulillah jadi pengusaha boneka. Pak, untuk pelaku usaha di sentra boneka ini yang masuk ke paguyuban itu ada berapa orang ya Pak yang sudah tergabung? Ya, untuk saat ini ada 15 orang ya. Alhamdulillah bisa bergabung. Kemudian yang non anggota itu banyak ya, terutama yang di depan itu toko-toko karena ya udah maju ya, jadi mandiri ya, mandiri. Untuk di sentra Warung Muncang, setiap toko punya 2-20 karyawan dengan omset rata-rata 10 juta per minggunya. Boneka yang diproduksi lebih banyak yang dikerjakan jenis boneka kecil dan sedang. Lalu didistribusikan sebagai souvenir di pasar malam dan hadiah mesin capit.
Bandung dikenal sebagai kota kreatif dengan banyak pelaku UMKM yang sukses. Namun, beberapa tahun terakhir, banyak UMKM menghadapi tantangan besar yang menyebabkan penurunan bisnis mereka. Pak Daniel, tanggapan Pak Daniel tentang adanya penurunan bisnis UMKM? Ya, penurunan bisnis UMKM ini memang satu fenomena yang udah terjadi sejak masa pandemi COVID-19 ya, di mana pada masa itu pandemi COVID-19 membuat sejumlah UMKM mengalami penurunan penjualan. Jadi kalau dikatakan secara umum, memang kendala UMKM ketika mereka mengalami penurunan itu ada 3 hal. Yang pertama itu dari sisi regenerasi ya. Kemudian yang kedua dari sisi pengelolaan keuangan. Nah, rata-rata UMKM ini masih mengalami keterbatasan dalam hal manajemen keuangan ya. Yang satu, mereka masih menggabungkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, sehingga tidak jarang keuangan tersebut terpakai ya untuk keperluan pribadi yang relatif konsumtif. Kemudian yang ketiga dari sisi penggunaan teknologi, di mana penggunaan teknologi juga secara tidak langsung mengubah model bisnis ya. Dari yang awalnya mungkin model bisnis ini lebih condong pada model bisnis konvensional, sekarang model bisnisnya harus mengadopsi prinsip-prinsip digital, dan itu yang kadang-kadang juga menjadi penyebab penurunan UMKM. Nah, Pak Daniel, kira-kira apa nih solusi yang tepat untuk meningkatkan kejayaan sentra boneka kembali? Ya, jadi untuk melakukan solusi ini ada beberapa intervensi ya yang bisa dilakukan. Pertama itu adalah kolaborasi pentahelix, di mana setiap aktor dalam pentahelix itu bisa berkontribusi terhadap peningkatan sektor UMKM. Kemudian yang kedua dari sisi sektor bisnis. Nah, sektor bisnis ini sendiri perlu mendapatkan mengupdate tren ataupun melihat perkembangan yang ada di industrinya. Nah, UMKM itu harus sering melakukan referensi kepada tren-tren yang ada di internet ataupun tren-tren yang berkembang di negara lain. Itu bisa dilakukan dari sektor bisnis. Kemudian yang ketiga, komunitas. Nah, komunitas ini bisa dalam bentuk paguyuban, koperasi, ataupun stakeholder lain yang memang menghimpun UMKM ini agar bisa tetap berjalan seirama. Kemudian yang berikutnya, pemerintah. Nah, pemerintah ini bisa punya peran dalam memberikan kebijakan-kebijakan, misalnya insentif pajak untuk UMKM ataupun pendampingan kepada UMKM. Dan yang terakhir, media. Nah, media ini nggak kalah penting. Kenapa? Karena media ini akan menceritakan kabar baik gitu ya. Kalau biasanya kita mendengarnya itu penurunan atau hal-hal yang sifatnya krisis, nah media ini bertujuan agar hal-hal positif dari UMKM itu bisa diangkat dan pada akhirnya itu bisa menjadi pembelajaran baik bagi UMKM lain. Salah satu solusi yang dapat kita lakukan agar tidak kalah bersaing dengan produk impor adalah harus ada spesialisasi ataupun ada keunikan dari produk kita. Jadi kalau seandainya produk dari Cina mungkin industry base ya, atau mass production gitu ya. Nah, mungkin kita bisa mengangkat dari sisi produk ini itu uniknya di apa sih? Misalkan desainnya itu sangat Nusantara ya. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi impor juga adalah jangan bermain di perang harga gitu ya. Ya, ketika bermain di perang harga, maka cost untuk produksi itu akan terus tergerus ya. Dan yang ketiga adalah jangan lupa bahwa ketika kita melakukan sebuah bisnis, kita juga harus selalu memasang mata kita terhadap tren yang ada ya. Berbagai inovasi terus berkembang, mengikuti tren baru yang menarik perhatian pasar. Selain Desa Sayati Hilir dan Warung Muncang, ada sentra boneka lainnya, yaitu di daerah Sukamulya. Telah dikenal lama sebagai pusat industri boneka di Kota Bandung yang bersertifikasi SNI. Kawasan ini sempat menjadi pusat bagi banyak pengrajin dan pelaku UMKM boneka. Namun, sekarang mulai surut. Pada tahun 2009, Wali Kota Bandung, Dada Rosada, meresmikan Sukamulya menjadi satu dari 6 sentra industri di Kota Bandung yang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota tersebut.
untuk inovasi, kita selalu terus berinovasi, baik dari segi produksi maupun dari segi marketing. Bahkan dari segi produksi kita beberapa kali mengeluarkan produk-produk yang memang kita mengikuti zaman lah. Untuk di bidang marketing kita berinovasi juga mengikuti zaman karena mungkin sekarang masuk ke era marketplace, kita juga main di sana. Ketika marketplace booming, omset bisa mencapai 50 juta hingga 70 juta per bulan. Namun, dalam 3 bulan terakhir hanya menghasilkan 20 pieces per minggu. Boneka salah satu kategori yang termasuk mainan anak. Nah, untuk mainan anak dibutuhkan standar nasional Indonesia yang bersifat wajib, bukan sukarela. Sehingga untuk boneka dituntut kita harus ada sertifikat SNI supaya bisa barang terjual. Karena kalau tidak ada sertifikasi SNI untuk jenis kategori boneka karena bersifat wajib, susah untuk menjual boneka karena orang sudah pada tahu sekarang kebutuhan untuk memiliki salah satu mainan yang disayangi pasti harus ada kenyamanan, ada aman. Nah, kita sebagai Bonsuka menggaransi untuk kenyamanan para pembeli sehingga pembeli tidak usah ragu, tidak usah cemas kalau untuk membeli kebutuhan boneka yang ada di Bonsuka karena kita sudah berlabel SNI. Kita SNI udah ISO 9001. Awal mula sejarah Kampung Boneka memang dulu sekitar tahun 90-an. Awal mula pendiri Kampung Boneka namanya Haji Ade. Dia paling pertama yang buka atau yang bergerak di industri bidang boneka. Tahun 90-an sampai 98 itu ada sekitar 90 pengrajin. Nah, dari 90 pengrajin karena waktu 97-98 ada badai Krismon sehingga menurun para pengrajin boneka, ada sekitar 50 pengrajinan lah. Nah, bertahan sampai tahun 2000-an lah, 2000 ke sini. Nah, dari 2005 sampai ke sini itu terus menurun. Apalagi di tahun 2019 ada masuk Covid sehingga pengrajin terus menyusut dari sekitar mungkin 20 orang terus menyusut sampai 10 pengrajin, sampai sekarang tinggal 3 pengrajin, tapi saya tetap mempertahankan sampai 5 pengrajin. Jadi ada salah satu pengrajin yang masih ada di rumah, saya tahan 5 pengrajin karena untuk memasuki kategori sentra. Sentra itu salah satu kategorinya harus ada 5 pengrajin, makanya saya tetap dijaga 5 pengrajin ini harus tetap tegak bertahan. Untuk harapan sekarang kita tidak muluk-muluk lah, perbaiki ekonomi supaya daya beli naik lagi. Kerja keras, kerja cerdas, sama kerja ikhlas. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita produksi, suatu saat pasti ada yang pembeli. Sentra Boneka di Bandung telah menjadi salah satu pusat industri kreatif yang berkembang. Namun tidak merata. Meski keberadaan sentra ini menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi perhatian dan dukungan pemerintah daerah yang tidak berkelanjutan atau tidak berkesinambungan dapat membuat pelaku usaha sentra boneka ini sulit untuk bertahan. Jadi, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM di sentra boneka agar usaha ini dapat bertahan dan terus berkembang secara inovasi dan bisnis. Sahabat UMKM, selesai juga jelajah kami di sentra boneka kali ini. Masih begitu banyak warisan Nusantara yang akan kami eksplor. Saya Laras, sampai ketemu di episode selanjutnya.